Shalom. Selamat hari Minggu semua saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, di rumah, di gereja, di perjalanan. Semoga bisa sama-sama beribadah bersama kami GKRI Sion di hari Minggu ini. Setelah satu minggu kita lewati, kita sama-sama mau sehati, kita sama-sama mau menyatukan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan kita. Ucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan selama satu minggu penyertaannya. Kita mau mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat karunia penyertaan-Mu Bapa, atas semua kebaikan-Mu, atas semua apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan selama ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami sama-sama mau meninggikan nama, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Bapa sebentar kami bisa sama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Mari saudara-saudara, kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau buat hati Tuhan kita merasa senang. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, sembah Tuhan kita, sembah Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Tuhan Allah besar, layak disembah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan kami, Yesus. Ya Bapa terima kasih. Oh Yesusku, Rajaku, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, bertahta atas pujian kami. Yesus, mari saudara-saudara kita mau sembah Dia. Haleluya. Oh haleluya. Yesusku, Allahku, Yesusku. Tuhan Raja kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku, kita mau sembah. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saudaraku, kita sama-sama mau tinggikan Dia. Oh, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih-Ku Tuhan, oh atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih-Ku Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa sama-sama berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih. Mari saudaraku, kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, amin, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Siap muji nama Tuhan kembali, kita mau serukan namanya. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeruan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus ramah di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Mari saudaraku, kita mau sama-sama satukan hati kita. Sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman-Nya menjadi pegangan buat kita. Kita sama-sama tundukkan hati kita. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kami sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu masuk dalam hati kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku ohnya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita akan beribadah lagi dan kita tahu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ beliau hadir di antara kita. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, kiranya Engkau membuka pikiran kami tentang kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Karena itu janji Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang merdeka karena Tuhan. Karena kami akan mengalami banyak hal pembebasan demi pembebasan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya, supaya setiap perkataan itu berasal dari Engkau, sehingga menjadi berkat bagi yang mendengar dan yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya biji harus mati. Kenapa harus demikian? Karena Tuhan menginginkan bahwa biji gandum itu harus mati, supaya kalau dia mati tertanam di bawah, dia akan tumbuh menghasilkan banyak buah. Karena biji itu cuma satu. Tapi kalau dia tertanam dalam tanah, dia tumbuh menjadi pohon, dia akan menghasilkan banyak buah. Tapi sebelum kita masuk sampai di situ, saya ingin menyampaikan bagaimana visi Tuhan bagi pengikutnya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 saya akan bacakan. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi artinya itu adalah amanat agung Kristus. Bahwa semua orang diinginkan yang percaya kepada Yesus itu wajib untuk menjadikan bangsa ini muridnya. Sehingga kita harus melakukan itu. Nah, target kita adalah menggenapi visi Tuhan yang tadi amanat agung itu. Target itu dengan apa? Bermultiplikasi. Nah, karena Tuhan ingin bermultiplikasi, visi GKRI saat ini adalah bermultiplikasi.
Berarti apa? Kita berkembang semuanya. Ya, kita akan lanjut. Mengapa tadi saya sudah katakan biji harus mati? Pertanyaannya, mengapa biji harus mati? Dalam Yohanes 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Jadi saya ulang lagi, Yesus berharap bahwa satu biji gandum itu dia harus mati masuk dalam tanah, sehingga dia bertumbuh akan menghasilkan banyak buah. Jadi target kepada kita adalah apa? Target kepada kita atau tugas kita sebagai biji adalah menghasilkan buah. Ya, Yohanes 15 ayat 16 bilang, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu tetap." Perintah Tuhan bahwa setiap kita yang dipilihnya itu harus menghasilkan buah. Supaya buah yang kita hasilkan itu tetap. Artinya sekali kita menghasilkan satu, harus satu. Makanya ada yang dikatakan ada yang 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2, 1 juga harus menghasilkan 1. Tetapi dia tanam di dalam tanah sehingga dia bilang, "Oh Tuhan itu jahat." Sehingga itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi saya katakan di sini bahwa Tuhan menginginkan bahwa dia ketika dia bilang, "Bukan kamu yang milih, tapi dia bilang, aku yang memilih kamu." Yesus yang memilih kita semua. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah bagi dia. Nah, inilah target kenapa biji gandum itu harus mati. Sehingga dia akan menghasilkan banyak buah. Artinya untuk menghasilkan buah yang tetap, biji itu harus mati. Wow, luar biasa. Visi Tuhan terhadap kita, keinginan Tuhan terhadap kita bukan sesuatu yang artinya bukan suatu hal yang biasa, tapi ini adalah kewajiban. Bukan hal bilang, "Oh ya silakan saja, mudah-mudahan kamu bisa menghasilkan buah." Tidak, tetapi dia bilang dia telah menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Jadi jemaat sekalian, bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk menghasilkan buah bagi dia. Dia panggil kita menjadi anaknya untuk menghasilkan buah bagi dia. Jadi tidak ada satu orang, entah itu dia jemaat biasa, entah dia itu hamba-hamba Tuhan, harus menghasilkan buah. Apalagi menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, wajib menghasilkan buah. Tidak bisa diam saja, tidak bisa tetap dan tidak menghasilkan buah. Yang jemaat aja wajib menghasilkan buah, apalagi hamba Tuhannya. Makanya Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan banyak buah. Saya akan lanjutkan. Yohanes 12 ayat 24b, saya katakan bahwa tetapi jika biji itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, pertanyaan saya sekarang saya mau sampaikan. Artinya ini, biji apa yang harus dimatikan dalam hidup kita? Menurut Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Artinya ada 14 macam yang dicatat biji yang harus dimatikan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini, yaitu kedagingan. Ada satu pola itu kedagingan, tapi di dalamnya ada 14 macam kedagingan yang harus kita matikan dalam hidup kita. Itu supaya biji yang mati itu akan tumbuh menghasilkan buah. Nah, karena ada 14 macam tercatat di dalam Galatia 5 ayat 19-21 ini, maka yang kita akan bahas 3 biji yang harus dimatikan dalam hidup kita yang dominan, yaitu yang pertama perbuatan daging, itu yang pertama penyembahan berhala.
Kalau percabulan, kecemaran, hawa nafsu, saya rasa di antara kita itu bisa kita kuasai. Iri hati, sihir, apalagi sihir tidak ada lagi. Perseteruhan, iri hati, amarah. Amarah juga sudah terkendali menurut saya. Percidiraan, roh pemecah, kita tidak ada namanya pemecah. Kedengkian di antara kita sudah tidak ada lagi. Kemabukan, pesta pora apalagi sudah tidak ada lagi. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, Tuhan taruh dalam hati saya untuk berbicara 3 hal yang dominan yang harus dimatikan di dalam diri kita. Yaitu yang pertama, penyembahan berhala, perselisihan, dan kepentingan diri sendiri. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu penyembahan berhala. Nah, kalau kita berkata, menurut Ulangan 5 ayat 7 dan 9 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 19, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau ada ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi ada Allah lain, itu membuat Tuhan sedih. Dan Alkitab bilang Allah sangat marah. Allah tidak suka bahwa ada Allah lain, yaitu namanya penyembahan berhala. Artinya jangan buat bagi dan sujud menyembah kepadanya, atau lagi beribadah. Saudara tahu, mungkin zaman dulu orang sujud kepada pohon, orang sujud kepada batu, orang sujud kepada yang mereka buat patung-patung perak, emas, mungkin sampai sekarang ada. Tapi kita berbicara zaman teknologi dahulu, orang menyembah kepada yang namanya hal-hal yang demikian. Tetapi sekarang setelah perubahan zaman ini, teknologi semakin maju, maka penyembahan berhala itu terjadi di ada satu yang namanya itu Allah lain yang modern, yaitu adalah media sosial atau medsos. Saudara tahu kenapa saya bilang itu penyembahan berhala? Banyak orang sekarang, apalagi anak tua atau siapapun, ketika di medsos itu mereka bisa berjam-jam beribadah kepadanya. Saudara tahu, kalau kita beribadah kadang-kadang 1 jam saja orang sudah bosan dan pusing ketika mendengar firman Tuhan, lalu gelisah, ada yang ngantuk dan segala. Tapi kalau medsos, mereka bisa dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau dari jam 8 malam sampai pagi lagi, mereka bisa melakukan itu. Ya, kenapa? Karena itu sudah menjadi Allah mereka. Sehingga medsos itu luar biasa. TikTok, YouTube, dan saya lihat hal-hal itu bukan tabu, tidak, tetapi terlalu banyak menyita waktu kita, sehingga waktu kita untuk Tuhan itu jadi terbuang. Apalagi kita harus pergi menghasilkan buah yang seperti tadi amanat agung, jadikanlah suruh bangsa murid, sedangkan kita lagi sibuk dengan yang namanya Allah yang baru ini, Allah yang modern, yang namanya media sosial. Anak-anak kecil sekarang main game online, YouTube. Wah, jadi waktu mereka habis ketika ajari mereka tentang firman Tuhan. Kadang-kadang mereka lagi lihat YouTube, ketika kita datang mereka rubah itu jadi Alkitab karena udah teknologi canggih, HP-nya. Tapi saya kasih tahu, ini yang sedang terjadi di dunia ini, penyembahan berhala. Ya, termasuk TV. Berita-berita, bukan kita nggak boleh, tapi akhirnya kita punya waktu lebih banyak duduk dengar itu daripada dengar firman Tuhan yang masuk ke dalam. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Bukan berarti tidak boleh. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi apa berguna atau tidak? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, apakah itu membangun atau tidak? Berarti kita harus bisa pilih, karena kita dikasih kebebasan untuk memilih. Sehingga Tuhan bilang jangan ada Allah lain lagi. Jangan hal-hal yang akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bukan tidak boleh. Saya bilang bukan tidak boleh. Boleh saja saudara nonton TV, itu hak saudara dan boleh. Tapi
Waktu doa kita jangan terpotong habis karena TV, YouTube, medsos yang tadi kita miliki. Teknologi canggih itu bisa membuat kita ya, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga biji yang harus mati itu tidak mati-mati. Sehingga apa? Kesenangan untuk menyenangkan hati Tuhan itu jadi berkurang. Ingin membawa jiwa kepada Tuhan jadi berkurang. Kenapa? Teknologi tadi menghalangi kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, biji yang harus dimatikan adalah masalah di sini judulnya perselisihan. Saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25a. Dikatakan gini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Yang kedua, saudara, biji harus mati adalah perselisihan, yaitu pertengkaran. Kadang-kadang hal-hal yang namanya sederhana saja, entah itu di gereja, entah itu di rumah, itu menjadi pemicu pertengkaran atau perselisihan. Sehingga apa? Akan menimbulkan sakit hati, menimbulkan bla bla macam-macam hal yang membuat akhirnya kita jadi selalu bertemu kayaknya nggak cocok saja. Dikritik sedikit, bilang tidak rohani. Padahal maksudnya kadang-kadang orang yang menyampaikan sesuatu itu dia melihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Kan Alkitab bilang gini, selumbar di mata orang kita melihatnya, tapi Alkitab bilang balok di mata sendiri kita tidak melihat. Berarti sebenarnya ketika orang mengkritik kita atau menyikapi kita, itu bukan karena dia tidak suka, tapi karena dia melihat ada yang harus diperbaiki. Harusnya kita mendengar dengan baik, sehingga apa? Tidak terjadi pertengkaran. Kita terima, lalu kita pulang, kita nyimak, kita lihat. Kalau ada yang sesuai, kita rubah. Kalau yang tidak, puji Tuhan sudah. Kenapa itu jadi masalah dalam pikiran kita? Kenapa kita harus bertengkar di rumah? Salah buat sesuatu, itu jadi panjang ceritanya. Luar biasa. Iblis itu akan pakai situasi untuk membuat kita selalu berselisih, selalu bertengkar. Akhirnya di rumah kita tidak bisa merasa damai, sehingga akhirnya apa? Kadang-kadang kita harus keluar, padahal sebenarnya nggak perlu. Di gereja juga kita akan merasa ya gimana? Kenapa? Ada perselisihan. Itu dikatakan hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Itu harus terhindar. Nah, di sini ada dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, apalagi kita hamba Tuhan. Saya percaya di GKRI tidak ada. Kalau hamba Tuhan bertengkar, itu celaka sekali. Kenapa? Karena dia harus jadi teladan bagi jemaatnya. Tidak, kalau hamba Tuhan bertengkar dengan jemaat, itu parah lagi. Artinya apa? Jemaat itu artinya pemimpin kita itu harus jadi teladan buat kita. Kalau dia begitu, kita sebagaimana? Nah, makanya saya katakan di sini, yang harus kita matikan, biji harus kita matikan. Yang kedua adalah perselisihan. Supaya apa? Ada damai sejahtera. Sehingga segala satu visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, multiplikasi itu bisa berjalan. Yang kedua, puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang ini Alkitab itu sangat luar biasa. Dia adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi Tuhan akan menuntun kita. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 macam ini di 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, tetapi di 2 Timotius 2 ayat 23-25 dia berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Artinya sudah begitu dengar sesuatu, kita coba menyimaknya dengan baik, menyikapi dengan baik, lalu kita buang kalau yang tidak baik. Yang baik kita ambil. Apa susahnya? Karena di dunia ini
Tidak ada artinya Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita dipilih oleh kasih Tuhan keselamatan itu, maka kita akan mulai belajar untuk disempurnakan seperti Kristus. Roma 8:29, dia adalah, kita harus menjadi serupa dengan dia. Tetapi menuju ke sana itu ada proses yang harus dilewatin. Nah, Alkitab juga berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Berarti apa? Disinilah pasti akan terjadi yang namanya perselisihan. Tetapi hal-hal itu dikata Alkitab bilang hindarilah. Hindarilah bukan dibawa lalu disimpan dalam hati, bukan. Lupakan. Kita ambil yang baik saja. Dengar tuh baik-baik, pasang telinga. Lalu kita ambil yang baik. Yang tidak baik kita lupakan saja. Kalau kita bilang Tuhan dia menyakiti hati saya, biarkan saja. Roma juga bilang, kitab Roma bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Ya sudah, itu biarkan Tuhan saja yang mengingatkan dia. Kalau di antara kita, saya berbilang gini, kita harus menghindar perselisihan. Kenapa? Alkitab bilang begini, ya, jikalau dunia, Yohanes 15 ayat 18 bilang, jikalau dunia membenci kamu, ia terlebih dahulu membenci aku, kata Yesus, daripada kamu. Berarti kalau orang dunia membenci kita, kita udah tenang saja, selesai urusannya. Artinya apa? Dia tidak suka dengan Kristus. Tetapi kalau anak Tuhan dengan anak Tuhan bermusuhan, itu membuat, bukan bermusuhan, berselisih atau bermusuhan terserah. Tapi itu membuat Tuhan sedih. Kenapa? Dia harus membela siapa? Karena anak-anaknya. Nah, inilah yang Paulus tekankan. Kita harus hindari supaya apa? Teladan kita dilihat banyak orang, sehingga ketika Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan. Wow, ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Nanti itu akan saya sampaikan di belakang, tapi saya mau kasih tahu, perselisihan ini adalah biji yang banyak yang harus dimatikan. Dan ini sedang terjadi di antara anak-anak Tuhan. Yang pertama itu adalah Allah lain modern. Yang kedua perselisihan. Yang ketiga, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Biji ini juga sangat menguasai orang-orang Kristen akhir-akhir ini. Kenapa? Matius bilang gini, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kata Yesus, bukan kata saya. Kalau kita tidak memikul salib, ya, dan mengikuti Yesus, maka kita tidak layak. Nah, saya katakan, kepentingan diri sendiri seperti apa yang sedang terjadi di dunia ini? 2 Timotius 3 ayat 2 dan 5 berbunyi demikian, saya bacakan ya. Manusia akan mencintai dirinya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemihna. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi manusia yang pertama akan mencintai dirinya sendiri. Ini sedang terjadi, saudara. Banyak orang datang ke gereja hanya cari berkat, bukan cari Tuhannya. Padahal kalau dia cari Tuhan, dia dapat berkat. Tapi banyak sekarang yang terjadi, orang datang untuk mencintai dirinya, untuk supaya dapat berkat. Ketika khotbah, dia bisa ngantuk, bosan, main HP. Tapi ketika doa berkat, dia angkat tangan karena dia butuh berkat itu, bukan butuh Tuhan. Nah, ini sedang terjadi, manusia itu mencintai diri sendiri. Pertama, yang membuat dia sibuk dengan dirinya adalah apa? Mencari uang. Kadang-kadang uang itu menghambat kita untuk melakukan namanya kehendak Tuhan. Bukan uang tidak perlu. Saya mau mengatakan semua kita perlu uang. Ya, nggak mungkin kita beli bensin dengan robek Alkitab lalu tukar ke pompa bensin. Malah kita di pengadilan kan. Kita harus bayar bensin itu pakai uang. Tetapi itu jangan menguasai diri kita. Kenapa? Banyak hal sekarang orang berpikir diukur dengan uang. Melayani juga ukuran dengan uang. Tapi saya percaya kekarisian nggak ada. Tapi saya mau kasih ini yang harus, ini sedang terjadi.
Jadi itu ya yang harus kita hindari, yaitu apa? Mereka akan membuat kita enggak, menyombongkan diri, mungkin kita enggak. Mereka akan menjadi pemfitnah, mungkin kita juga enggak. Mereka akan berontak terhadap orang tua, di kita juga mungkin enggak. Ada, tapi saya anggap bahwa itu sedikit. Nah, itu yang terjadi manusia zaman sekarang. Dan tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Maksudnya, kadang orang datang sama Tuhan, itu menjadi kewajiban. Ya, keagamaan dia lakukan. Tapi dia datang bukan cari Tuhan. Makanya saya bilang sama saudara, saat ini kita beribadah lagi online, bukan offline, online. Nah, saudara, kalau offline ditentukan jamnya jam 10, kita semua berusaha datang jam 10 untuk beribadah, ya. Tapi ketika dia online, apalagi rekam, wah dia bisa terserah nanti lihat datang kapan saja, atau wah nggak bisa, nanti aja, bisa sore, bisa. Tapi saya kasih tahu, waktu yang kita sepakati di situ Tuhan hadir, ya. Dan saya katakan lagi, itu namanya tidak mempedulikan agama. Ketika kita sama-sama sepakat untuk beribadat atau komsel tepat waktu. Ketika dibilang komsel jam 7, ya jam 7 masuk, ya paling lama 7 lewat 5 lah. Jangan sampai setengah 8, apalagi sampai jam 8 baru masuk. Ya kasih kabar lah kalau memang belum bisa masuk dalam komsel bersama. Saya mau ngasih tahu, ini biji-biji kepentingan diri sendiri harus dihapus dari diri kita. Egoisnya kita harus kita buang. Kenapa? Supaya ada buah yang kita akan hasilkan bagi Tuhan. Jangan itu lagi mengikat sama kita. Yang lanjutnya, biji-biji itu tidak tahu mengasihi. Itu mungkin tidak mau berdamai. Saya rasa di GKRI Sion tidak. Terus suka menjelekkan orang. Nah, ini mungkin masih ada, saya tidak tahu. Tapi ini harus hilangkan. Kepentingan diri si ego itu mengelingkan diri sendiri. Karena manusia sudah berorientasi sama diri, akhirnya dia jelekin orang. Tidak pemegang diri, garang, tidak suka yang baik. Tidak berpikir panjang. Ketika diomongin apa, udah langsung nyalain. Oh si Anu tuh pasti. Semua itu harus kita buang, saudara. Kenapa? Yang harus menguasai kita Roh Kudus. Supaya apa? Ada damai sejahtera dan segala sesuatu. Bisa kan? Saudara tahu, bisa kita atasi. Saudara tahu, hidup di dunia ini banyak masalah yang harus kita selesaikan dan hadapi. Jangan bikin tambah masalah dengan hal-hal yang demikian. Apalagi 3 hal ini, yaitu kepentingan diri sendiri. Saya lanjut ya. Kepentingan diri yang kedua, yang tadi pertama kepentingan pribadi, ya. Yang kedua, urusan keluarga, saudara. Urusan keluarga ini bisa menghalangi kita untuk menghasilkan doa. Kenapa, saudara? 1. Matius 10 ayat 35 bilang, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan atau lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Jadi kadang-kadang keluarga ini, kita memiliki keluarga. Dulu gini, waktu kita masih muda, saya juga masih muda, dan saya saudara masih muda. Waktu muda, ketika kita bertemu Tuhan, lalu kita berjanji sama Tuhan, saya akan mati-matian dengan Tuhan. Pokoknya mengerjakan sesuatu, semua untuk Tuhan, demi Tuhan, untuk Tuhan, semua usaha, semua kita lakukan. Rasanya kita berjanji, berasa saya harus lakukan begitu. Tapi begitu berkeluarga, pertama berkeluarga mulai berkurang. Honeymoon dulu oke lah, itu memang tidak apa-apa. Tapi mulailah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan dengan Tuhan dikurangi. Karena punya teman. Seharusnya ketika saudara sendiri begitu dapat pasangan, saudara bersyukur, makin menggila. Karena apa? Doa saudara dijawab. Makanya
Suami istri itu jangan terhalang hanya karena untuk melayani Tuhan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah. Itu terus yang kedua, ketika kita berdoa, Tuhan saya pengen suami atau istri, Tuhan kasih. Lalu habis itu berdoa, Tuhan berikan kami anak. Lalu Tuhan kasih anak. Begitu dapat anak, fokusnya sama anak. Tidak lagi mulai berkurang fokus sama Tuhan. Wow, luar biasa. Ketika itu terjadi, maka sedih hati Tuhan. Artinya apa? Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah. Dia menghasilkan generasi kita untuk menguasai bumi. Berarti kita harus mendidik dia untuk takut akan Tuhan. Kitanya jangan berkurang kasih kita kepada Tuhan karena memiliki anak. Habis itu kita memiliki cucu. Tadinya bilang sudah punya anak, menikah, orang tuanya bilang, Tuhan tolong kasih kami cucu. Tuhan kasih cucu. Kakek nenek sibuk sama cucu, lupa sama Tuhan. Apa yang dulu janji sama Tuhan itu? Jangan. Sehingga kita harus melengkapi bahwa anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Artinya apa? Itu janji Tuhan, berarti itu akan terpati. Hanya satu, waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita bersama dengan Tuhan, jangan kita kurangi. Sehingga apa? Biji kepentingan diri sendiri, terutama keluarga, harus kita atasi. Kenapa? Supaya tumbuhlah buah, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan di sorga tidak tanya, kamu punya istri atau suami, punya anak atau punya cucu. Yang Tuhan tanya, berapa banyak orang kamu bawa kepada aku? Ini penting saudara. Saya tidak meremehkan atau sedang merendahkan, tidak. Tapi ini firman Tuhan. Jangan sampai dibilang gini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak. Bahkan barang siapa mengasihi dirinya lebih daripadaku, tidak memikul salib, ia juga tidak layak. Jadi kita harus menjaga jangan sampai apa yang Tuhan kasih itu membuat kita tidak layak bagi Tuhan karena kita cinta. Kan dia bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi cinta kita hanya pada Tuhan saja. Cinta kepada keluarga itu second love. Kepada anak-anak itu second love. Jangan biarkan cinta kita kepada mereka melebihi Tuhan. Mungkin saudara anggap teori, saya belum alami, tapi saya kasih tahu. Harus kita katakan firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Harus kita alami dalam hidup kita. Jangan sampai firman Tuhan itu membuat kita tidak bisa melakukannya, sehingga apa yang Tuhan janjikan tidak bisa kita alami. Jadi saudara, saya berharap bahwa kepentingan terhadap diri sendiri, keluarga itu bisa kita atasi. Terhadap diri kita sendiri, pribadi, terhadap keluarga harus kita atasi. Karena Yesus bilang gini, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Tuhan sebagai pemisah datang. Sehingga kalau hati kita ada di situ, wah menurut saya Tuhan bisa cemburu. Kita nggak tahu kalau Tuhan cemburu apa yang Tuhan buat, jangan saudara salahkan siapa-siapa. Artinya ini harus kita atasi bersama. Supaya apa? Biji yang mati itu akan menghasilkan buah yang banyak. Oke, lanjut. Dampak dari biji yang mati, yang dimatikan dalam hidup. Dampak dari biji yang dimatikan dalam hidup kita. Saya mau kata ada dua macam. Yang pertama, Tuhan pasti dimuliakan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan dimuliakan. Jadi saudara tahu, ketika biji kita itu dia tumbuh jadi pohon dan bercahaya, kayak dia bilang, terangmu itu bercahaya. Lalu dia bilang apa? Di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik.
Jadi saudara, kalau saudara mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga, orang tidak bisa melihat dengan perbuatanmu yang baik. Kita harus keluar dari lingkungan kita, supaya orang tahu bahwa Yesus ada dalam diri kita. Kebaikan kita tuh kelihatan, ya, dalam hal material, dalam hal kunjungan, melihat. Dan saya lihat efektifnya sekarang ketika kita kunjungi orang-orang suka. Kenapa? Saat ini orang lagi stres karena COVID, entah kunjungan lewat video call ke, telepon ke, WA ke, kita lakukan itu. Orang suka. Supaya apa? Ketika kita bercahaya men, katanya anak sekarang, kita lagi bercahaya men, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan siapa? Bapa di surga yang dimuliakan. Jadi ketika biji kita mati, dia tumbuh. Begitu dia bercahaya men, semua orang akan memuliakan Bapa, dan saya percaya itu terjadi. Oke, saya nggak lama-lama di sini, tapi saya kasih tahu, itulah ketika biji itu mati, maka Tuhan pasti dimuliakan. Yang kedua, ketika biji itu mati lalu tumbuh, orang Yesus dimuliakan. Lalu dia melihat apa? Dia akan menarik orang. Inilah namanya terjadi multiplikasi. Yang kedua itu Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Berarti saudara, ketika kita bercahaya, orang memuliakan Bapa di surga, saat itulah terjadi orang mau datang bergabung dengan kita, sehingga terjadi multiplikasi. Itu yang namanya gereja. Gereja itu tidak bisa bertumbuh di dalam sendiri. Gereja itu harus bertumbuh keluar untuk menarik orang masuk. Bercahaya, tidak usah beritakan Injil. Dengan sikap hidup kita setiap hari, orang akan melihat dan dia mau ikut. Saudara harus buktikan itu. Tetangga saudara, orang dekat saudara, keluarga saya, ketika saudara baik, saudara menunjukkan kasih Kristus itu kelihatan, maka orang-orang itu akan datang ikut saudara dan beribadah bersama kita. Dan saya percaya Sion akan bertambah. Kenapa? Disinilah ketika Yesus tinggal, dia akan menarik orang datang, terjadi multiplikasi di GKRI Sion. Haleluya. Ini yang mau saya katakan. Makanya biji itu harus mati. Supaya apa? Jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak karena dia tumbuh. Biji-biji kedagingan dalam hidup kita dimatikan supaya kita bisa memperhatikan orang lain. Jangan terus egosentris. Kalau egosentris membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Kenapa? Fokusnya masih diri kita. Tapi kalau fokus kita adalah perkara yang di atas, yaitu Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan kepentingan kita di bawah. Karena kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Kita fokus untuk meninggikan Tuhan. Maka Tuhan ketika tinggi dia akan menarik. Dan saya kasih tahu apa yang terjadi bagi orang yang meninggikan. Dampak dari biji yang dimatikan dalam hidup kita. Saya mau kasih ini sebelum penutup. Artinya apa? Kita makin diberkati. Saya akan baca satu. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, ingatlah, karena Yesus dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Ingat, 100 kali lipat. Kata Alkitab, bukan kata saya. Yaitu apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai penganiayaan. Dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi ternyata fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah apa? Untuk menjadikan seluruh bangsa murid Yesus. Kita memultiplikasikan diri kita, yaitu dengan apa? Biji gandum harus mati. Yaitu apa? Kedagingan kita harus mati. Kepentingan pribadi, ya, itu harus mati. Perselisihan, ya, Allah lain, yaitu medsos,
harus kita matikan dalam hidup kita. Bukan tidak boleh, silakan, tapi jangan itu menjadi Tuhan. Sehingga waktu beribadah kita kepada Tuhan berkurang karena medsos tadi. Lalu apa? Kepentingan pribadi diri sendiri. Perselisihan harus hilang di antara kita. Sehingga Yesus itu dimuliakan. Ketika Yesus dimuliakan, dia akan menarik semua orang datang kepada kita. Padaku, kata Yesus, akan datang pada Yesus. Dan yang terakhir, kita akan menerima upah 100 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Amin.